persis di tanggal 10 November peringatan Hari Pahlawan, kita bisa hadir di perpustakaan yang sangat indah ini bersama Bu Siti Hadjar, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Balikpapan. Sehat-sehat Bu Siti Hadjar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bersama-sama hadir di sini. Oke, pada hari ini kita akan bincang santai terkait dengan perpustakaan kita yang sangat kita cintai ini. Itu ya Bu Siti ya. Jadi pada kesempatan ini kita tahu semua bahwa SMA Negeri 1 Balikpapan itu berdiri di tahun 1960 dan perpustakaan yang tempat kami duduk saat ini adalah perpustakaan yang selalu dikunjungi oleh siswa semua jenjang di sekolah ini, baik di kelas 11 dan 12, dan guru-guru tentunya juga sering berada di sini. Bu Siti, ada beberapa pertanyaan, tapi saya coba pertanyaan yang pertama dulu ya Bu Siti. Saya ingin pemirsa yang menyaksikan ini tahu kira-kira isi misinya perpustakaan Astana Cendekia itu apa ya Bu Siti? Ada mungkin bisa dijelaskan. Ya, visi dari perpustakaan Astana Cendekia SMA Negeri 1 Balikpapan adalah mewujudkan perpustakaan sebagai pusat informasi untuk meningkatkan potensi dari siswa atau pemustaka melalui kegiatan membaca untuk mendukung pencapaian prestasi. Itu visinya ya, misinya Untuk mewujudkan visi kita mempunyai misi antara lain yaitu peningkatan pelayanan dan peningkatan profesionalisme dari pustakawan. Secara garis besarnya begitu, yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan bagi pemustaka. Kemudian profesionalisme itu berarti membuat kemampuan atau baik pengetahuan maupun keterampilan dari pustakawan ya dalam rangka memajukan perpustakaan ini juga semakin meningkat. Alhamdulillah. Tadi termasuk peningkatan kualitas dari SDM-nya ya, betul. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan visi misi perpustakaan Astana Cendekia. Terima kasih Bu Siti Hadjar. Yang berikutnya yang saya tanyakan adalah untuk mewujudkan visi misi itu, ya apa yang telah dijalankan selama ini? Bu Siti mau menjelaskan singkat. Sesuai dengan yang disebutkan tadi adalah melaksanakan misi, yaitu meningkatkan pelayanan, yaitu meningkatkan koleksi baca untuk pemustaka yang semakin lengkap dan memadai, juga tepat sesuai kebutuhan. Kami juga melaksanakan survei dalam rangka itu, survei kebutuhan maupun survei kepuasan pembaca. Kemudian meningkatkan profesionalisme dari pustakawan. Kami secara mandiri mengikuti kegiatan pelatihan baik secara offline maupun online, webinar lewat Zoom. Juga pustakawan di Astana Cendekia ini juga rajin untuk meningkatkan secara mandiri belajar gitu ya, untuk berbagai sumber dicari untuk meningkatkan. Jadi kita juga punya komunitas ya di grup ya literasi, mantau maupun grup literasi ya, semacam itu. Iya, berarti semacam pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan baik secara nasional, provinsi atau tingkat kota ya. Betul. Jadi misalnya yang saya sering lihat itu seperti Mbak Dewi, Mbak Alif itu kadang-kadang ada pelatihan di kota ya. Berarti iya ada di nasional juga ada. Yang dilaksanakan Perpusnas secara internasional juga yang materinya. Yang online juga pasti diikuti terus ya. Alhamdulillah, itu mungkin membuat pelayanan ya. Makanya pelayanan di Astana Cendekia ini semakin luar biasa, semakin profesional, petugasnya ramah-ramah. Itu mungkin yang bikin betah itu ya, Bu Siti Hadjar. Alhamdulillah. Oke, tadi yang sudah dijalankan, terus tentunya
perpustakaan Astana Cendekia punya keinginan ke depannya itu seperti apa dalam rangka mewujudkan visi misi itu. Ya. Ke depan itu seperti apa ya? Misalnya jangka pendeknya itu seperti apa? Itu misalnya. Setiap tahun kami banyak sekali program kerja yang kami laksanakan, baik yang secara rutin maupun yang kita tambah lagi setiap tahun. Yang sudah rutin misalnya dari koleksi kami bisa kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dari media atau penambahan buku, dari perusahaan juga, dari siswa juga. Kemudian untuk kegiatan itu untuk promosi kami mengadakan pemilihan duta baca, yaitu untuk membantu promosi kami. Juga ada komunitas namanya Kotaku, yaitu komunitas duta buku. Itu telah terlaksana di samping juga gerakan literasi sekolah ya GLS. Kami melaksanakan berbagai kegiatan baik untuk life skill maupun yang soft skill untuk meningkatkan itu. Jadi kedua-duanya melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi dari hasil literasi. Insya Allah besok itu ada kegiatan dari Kotaku ya. Kita melaksanakan cooking class. Cooking class ya. Mereka melaksanakan cooking class di sini. Jadi insya Allah Sabtu depan ada lagi dengan kegiatan memberi barcode tanaman. Jadi tanaman buah yang baru belum ada barcode-nya. Secara Kotaku, ya komunitas Kotaku akan memberikan label ya barcode ke tanaman agar pengunjung atau yang ingin mengetahui lebih banyak tanaman itu bisa dengan memindai barcode-nya, maka langsung akan nampak terlihat di gawainya keterangan yang lengkap tentang tanaman tersebut. Jadi secara langsung mereka diajak untuk berliterasi. Berarti perpustakaan sangat mendukung sekali ya untuk penguatan juga proses belajar mengajar siswa dan seterusnya. Terus seperti juga yang kemarin terus berlangsung ya Bu Siti, ada misalnya sudut literasi gitu kan ya, itu luar biasa ya. Tiap tahunnya itu rutin. Jadi kami melaksanakan setelah evaluasi, kami melaksanakannya secara rutin, tidak sekejap satu bulan setelah pelatihan itu ya, tapi kami melaksanakan secara berkesinambungan. Iya. Jadi setelah pelatihan pustakawan kelas, maka mereka di tiap kelas membuat pojok literasi yang benar-benar dimanfaatkan selama 3 catur bulan. Jadi dari awal sampai akhir semester. Iya, itu terlihat kok Bu, kalau kita masuk kelas itu kan sudah itu kan setiap jenjang ya. Kelas 10 kalau kita lihat masih tidak hanya lomba, jadi pada saat sekarang pun masih terlihat indah. Kemudian di kelas 11 juga, di kelas 12 itu berarti peran perpustakaan sangat luar biasa ya Bu Siti. Ada perpustakaan mini cantik di sudut. Seperti kemarin kan temanya sesuai dengan daerah. Ya. Keren banget tuh, alhamdulillah. Berarti berlanjut terus ya Bu Siti? Ya, berlanjut sampai naik kelas. Jadi kami akan mengumumkan terus juaranya pada akhir pelajaran ya, sebelum semester berakhir. Kalau ujian akhir naikkan kelas terakhir. Kalau yang kelas 12 ya sebelum ujian. Saya juga pernah merasakan beberapa kali dapat penghargaan. Dapat buku, dapat hadiah 3 kali kayaknya saya dapat sebagai pengunjung yang paling sering atau gimana? Ya, kami memberikan reward juga untuk perpustaka baik dari guru maupun siswa. Betul, jadi berasa sekali manfaatnya. Oke Bu Hajar, kita coba ke yang berikutnya ya Bu Siti Hajar, karena kita nggak bisa lama nih, tapi kita manfaatkan waktu kita ini dengan betul-betul semakin banyak yang mengenali
perpustakaan Astana Cendekia. Ada satu pertanyaan saya Bu Siti, selama ini apakah pemerintah kota atau pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagai kita yang masuk di bawahnya, kemudian kita berada di kota Balikpapan, apakah selama ini sudah memberikan bantuan kepada perpustakaan kita yang tercinta ini? Mungkin bisa dijelaskan singkat dari provinsi maupun dari kota Balikpapan. Ya, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah secara tidak langsung lewat program-program yang dilaksanakan perpustakaan nasional maupun perpustakaan provinsi dan perpustakaan tingkat kota, itu semuanya bermuara pada meningkatkan juga kita dibina untuk semakin meningkat kualitasnya, terbukti dengan adanya lomba-lomba dan bantuan. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa waktu mendatang ini kita akan segera untuk tahun 2024 mendapatkan bantuan perpustakaan digital dan mendapatkan 10 visi. Dan segera Bapak Sandi yang sebagai teknisi IT di sini untuk diberikan pelatihan ya dalam rangka menunjang itu program perpustakaan digital. Alhamdulillah. Jadi ini dalam waktu dekat 2024 ya. Di ujung perbincangan santai kita hari ini saya ingin sedikit mungkin bertanya, apakah selama ini perpustakaan Astana Cendekia pernah dibantu oleh perusahaan-perusahaan swasta? Perusahaan swasta secara langsung kalau yang ada BUMN Sukovindo menyumbang buku koleksi berupa buku sastra, nama ya, itu bukunya Lux ya, kita mendapat bantuan cukup. Tapi dalam bentuk buku ya. Nah mungkin kita bisa terinspirasi dengan di dua kota yang saya tahu ya, kayak Bandung dan Surabaya. Surabaya itu perpustakaannya itu dibongkar total, dibantu oleh Sampurna. Nah ya mungkin kita ini Balikpapan kan kota penyangga IKN ya Bu Siti. Kemudian SMA Negeri 1 sebagai sekolah nomor 1 terbaik di Kalimantan Timur. Nah mungkin dalam kesempatan ini otoritas IKN mungkin nonton ini juga ya, bagaimana untuk memperhatikan perpustakaan Astana Cendekia untuk dengan segala visi misi yang disampaikan Bu Siti Hajar tadi, kebutuhan kita apa gitu, atau perusahaan-perusahaan besar misalnya seperti Pertamina gitu, dan kita berharapnya Bu Siti, harapannya gimana Bu untuk bantuan dari yang saya sebutkan tadi? Ya, saya sangat berharap ya dari BUMN maupun perusahaan swasta yang berdomisili di Balikpapan khususnya ya bisa membantu secara langsung ya sesuai kebutuhan atau yang dibutuhkan perpustakaan Astana Cendekia, sehingga bukan mereka yang memilih tapi kita sesuai dengan kebutuhan, jadi tepat ya yang kita butuhkan itulah yang diberi itu. Berarti nanti Bismillah kita coba dengan kita berikan secara terbuka ya, kita tinggal siapkan proposal kali, siapa tahu Allah beri kesempatan dibangun perpustakaan yang besar di kota Balikpapan penyangga IKN. Harapannya dengan adanya IKN kita sangat berharap banyak agar perpustakaan Astana Cendekia ini yang sebenarnya dari sisi ukuran ruangan ya masih belum bisa memadai buat sebanyak siswa yang lebih dari 1.000 siswa sama satu, sebenarnya jauh dari memadai untuk tempatnya. Tapi apalagi ini tempat yang favorit ya Bu, yang untuk anak-anak yang ya untuk belajar, untuk anak-anak dan lain-lain. Amin. Sebenarnya sudah tumbuh
semangat untuk membaca siswa SMA 1 itu. Jadi nggak semata-mata hanya main HP. Saya lihat itu, saya amati ya siswa itu dengan kerjasama dengan guru yang memberikan kegiatan ya, tentunya guru juga mendukung dengan memberikan kegiatan buat siswa itu, sehingga mereka tidak banyak bermain yang tidak bermanfaat, tapi kegiatannya itu benar-benar bermanfaat. Karena kan mereka ada di sini pun dalam pengawasan. Mungkin dengan penjelasan dan percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan percakapan yang berikutnya, perbincangan sampai berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini dijabat Allah doa-doa kita. Amin. Terima kasih Bu Siti Hajar, hari ini persis di tanggal 10 November kita bisa berbincang santai. Mudah-mudahan kita akan lanjut dengan berikutnya Perjuangan pahlawan kita ya. Iya. Selamat Hari Pahlawan untuk kita semuanya. Semoga semangat para pahlawan itu yang menginspirasi kita untuk terus semangat. Terima kasih Bu Siti Hajar, sehat selalu. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.